Lukisan lanskap, yang juga dikenal sebagai seni lanskap atau lukisan bentang alam di mana subjek utamanya merupakan pemandangan besar dengan unsur-unsurnya yang diaransemen dalam komposisi yang indah. Pada umumnya, lukisan lanskap mempergunakan warna-warna yang merepresentasikan keindahan alami, yang mana seringkali memanfaatkan harmoni antara warna-warna hijau atau earth tone. Hal ini dapat dilihat dalam banyak lukisan lanskap yang didominasi oleh warna hijau atau biru. Dan karya lukis lanskap tidak umum menggunakan warna-warna vibrant dan mencolok seperti ini. Tapi, apa jadinya jika memerlukan warna neon dan lukisan lanskap? Ziko Albaikuni memulai perjalanan seninya pada awal tahun 2010. Dengan media cat minyak dan cat akrilik pada kanvas, karya-karya Ziko kerap memperpadukan unsur landscape atau gambar pemandangan dengan color palette neon yang mencolok. Unsur utama landscape dan color palette neon juga dipadukan dengan elemen-elemen lainnya. Ziko melakukan eksplorasi karyanya dengan mencantumkan ikon-ikon sejarah kolonialisme di Indonesia dan perkembangan seni rupa modern Indonesia dengan isu-isu kontemporer yang sedang dihadapi oleh negara. Karya-karya Ziko mengandung elemen-elemen Moi Indi atau Hindia Elok, aliran seni lukis yang berkembang pada masa kolonial di Hindia Belanda. Pada dasarnya, aliran Moi Indi dikenal melukiskan pemandangan-pemandangan Hindia Belanda yang cenderung tentram, damai, dan terlalu romantis dibandingkan dengan keadaan asli rakyat pada masa penjajahan. Pada awal perjalanan keseniannya di awal tahun 2010, Ziko mengutamakan melukis dengan cat minyak dan cat akrilik pada kanvas sebagai media utamanya dalam berkarya. Selain melukis, Ziko juga melakukan eksplorasi media instalasi. Memasuki pertengahan tahun 2010, dan setelah mendapat kesempatan residensi di Vienna, Ziko bereksplorasi lebih lanjut dengan menggunakan warna-warna bersaturasi tinggi atau neon. Color palette yang dinaikkan saturasinya untuk menyesuaikan konteks periodisasi warna pada keseharian modern dengan konteks lini masa latar waktu yang diangkat oleh Ziko pada karya-karyanya. Ziko dalam berkaryanya juga ingin membicarakan tentang konteks polemik kolonialisme di Indonesia dan digabungkan dengan isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan politik identitas atau ideologi yang sedang terjadi di Indonesia. Ziko Albaikuni lahir pada 1987 di Indonesia. Beliau meraih gelar sarjana dan magisternya dari Institut Teknologi Bandung. Ziko telah mengadakan pameran secara luas di Indonesia maupun mancanegara seperti Australia, Italia, Austria, Hong Kong, dan Singapura. Pameran-pameran tersebut diantaranya adalah On the Nature of Botanical Garden Frame, Netherlands pada 2019, Contemporary Worlds Indonesia The National Gallery of Australia pada 2019, 9 Asia Pacific Triennial of Contemporary Art Queensland Art Gallery pada 2018-2019, dan Java Art Energy Institute of Islamic Culture France pada 2018. Selain itu, Ziko juga merupakan finalis dari Second Bandung Contemporary Art Award pada 2012, Somarja Award pada 2012, dan Asia Award Tokyo Design pada 2015. Pada tahun 2015, Ziko dianugerahi keresidenan di Vienna, Austria oleh Kementerian Pendidikan Seni dan Kebudayaan Austria yang menghasilkan 2 pertunjukan tunggal di ibu kota Wina. Pada tahun 2011, Ziko juga mendirikan Ruang Gerilya, sebuah kolektif seniman eksperimental di Bandung. Ziko Albaikuni dikenal karena penyelidikannya yang kompleks terhadap genre lukisan dan peran seorang pelukis. Ia mendekonstruksi medium tersebut khususnya dengan menganalisis bagaimana lanskap Indonesia dan gagasan negara telah direpresentasikan dan dikonseptualisasikan pada berbagai periode waktu. Dalam salah satu tema seri karyanya yang berjudul Utopia Nostalgia, Albaikuni memperluas lintasan ini sambil mengambil isyarat dari budaya sosial politik di Indonesia saat ini. Menjelang pemilihan umum 2019, berbagai komunitas telah kembali ke Indonesia versi imajiner dan ideal, melalui tokoh dan ikon sejarah tertentu dalam demonstrasi nasionalistik. Karyanya yang berjudul The Imbroglio Tropical Paradise pada 2018 digarapnya menggunakan media cat minyak, synthetic polymer, dan giclée pada kanvas berukuran 120 x 80 cm.
Melalui wawancara Zico bersama media kumparan di Queensland Art Gallery of Australia, Zico menjelaskan bahwa kata imbroglio pada karyanya bermakna keruwetan. Menurutnya, Indonesia selalu diidentifikasikan dengan istilah tropical paradise sejak zaman Hindia Belanda. Hal tersebut berangkat dari lukisan pemandangan Indonesia yang menurut Belanda merupakan metode advertising paling tepat untuk Indonesia hingga melahirlah istilah Mooi Indi. Zico menjelaskan, dalam karyanya ia memakai simbol-simbol yang cukup mudah diidentifikasi. Pada karya ini misalnya, adalah Habib Rizik dengan rombongan Front Pembela Islam sebagai latar belakang lukisan yang diapropriasi Zico pada karya ini berjudul Untuk Mereka Yang Tertindas, Teropresi, dan Mereka Yang Miskin, karya Dadang Kristanto. Menurut Zico, isu pada kedua hal dari periode yang berbeda tersebut masih memiliki atau berada pada dimensi yang sama. Pada karya ini, Zico juga ingin menyerahkan kepada apresiator mengenai sudut pandang mereka secara pribadi karena menurutnya karya tersebut bukan sekedar prosa, namun juga harus dibaca secara puitis. Masih dikutip dari wawancara bersama kumparan, Zico berkata, ada tafsir yang harus kita pikirkan bersama. Siapa yang mencanang siapa? Siapa yang melihat ke masa depan? Siapa yang melihat ke masa lalu? Siapa yang terjebak dalam romantisme? Dan siapa yang terjebak dalam nostalgia? Menurutnya, hal tersebut menjadi masalah di Indonesia. Zico berkata bahwa terkadang seseorang dapat terjebak dalam nostalgia hingga menjadi utopia. Layaknya ungkapan-ungkapan seperti kembalikan Islam pada akarnya, kembalikan Indonesia untuk pribuminya, yang menurutnya merupakan nostalgia yang utopis. Itulah yang dimaksud Zico dengan penafsiran-penafsiran yang puitis dan bukan sekedar prosa. Sangkut paut antar simbol yang ada membentuk makna pada karya ini. Menurutnya, diperlukan proses diskusi seni, negosiasi untuk saling mengerti. Selain itu, hal-hal serupa juga tampak terlihat pada karyanya yang berjudul A Survival Guide to Imagining of What Wasn't Was pada 2019 yang ia garap dengan media yang hampir sama dengan lukisan sebelumnya yaitu cat minyak dan giclée pada kanvas 300 cm x 200 cm. Pada karya ini, Al Baikuni menggambarkan Christian Snoek Horgronje, seorang sarjana dan penasihat Belanda yang kontroversial di Hindia Belanda. Di samping lukisan perburuan singa karya Raden Saleh pada tahun 1841. Selain itu, hampir sama dengan simbol yang ditunjukkan pada karya sebelumnya, The Imbroglio Tropical Paradise, dalam karya ini juga terdapat poster yang digunakan dalam gerakan 212 yang diselenggarakan oleh Ormas Front Pembela Islam, yaitu aksi demonstrasi yang berawal pada tahun 2016 di Indonesia dan sempat ramai diperbincangkan publik. Terakhir, latar belakang yang tampak pada karya ini merupakan pohon palem yang indah dan pegunungan yang melambangkan lanskap Mooi Indi. Hal ini menegaskan bahwa karya-karya pada seri karya Zico yang berjudul Nostalgic Utopia ini berbeda secara komposisi visual satu sama lain, namun memang memiliki satu jiwa yang sama. Dari seri karya Zico bertajuk Nostalgic Utopia yang dipamerkan di National Gallery of Australia, Canberra, kami menangkap beberapa latar belakang konsep karya Zico yang menjadi filosofi di balik karya-karyanya pada seri ini. Pada seri ini, Zico menggabungkan aspek sejarah Indonesia dengan isu-isu kontemporer. Sambil mengumpulkan ide-ide dari genre masa lalu, Zico tetap menjadi bagian dari gelombang baru seniman Indonesia. Ia menjelajah melampaui sisa-sisa pandangan pasca kolonial dan motivasi sosial politik yang diinformasikan oleh para pelukis era Mooi Indi atau kolonial Belanda, tetapi juga merenungkan sifat tradisional dari para pelukis-pelukis Indonesia terdahulu tersebut yang mengandung konotasi komunitas, ritual, dan spiritualitas. Menggabungkan pengaruh konseptual yang luas ini, Zico bereksperimen dengan pertanyaan tentang bagaimana lanskap Indonesia dan masyarakatnya telah diwakili di masa lalu dan di mana seni rupa Indonesia dan diri dia sendiri sebagai seniman sekarang dengan dunia seni internasional saat ini. Meskipun ia merepresentasikannya dengan palet warna yang cukup berseberangan satu sama lain dan dibungkus saturasi tinggi, Zico mampu menampilkan visual akhir yang memanjakan mata audiens sekaligus puitis pada penafsiran karyanya.
Karya-karya Zico tersebut ia garap menggunakan media cat minyak, cat akrilik, instalasi, dan mix media. Karya Zico yang menampilkan lanskap dengan palet warna yang unik dan bersaturasi tinggi atau akrab kita sebut neon ini juga dapat kita lihat pada karya-karya beberapa seniman lainnya. Misalnya pada karya Grant Hafner, I Remember Railroad Avenue, David Hockney, Pacific Coast Highway and Santa Monica, Rahayu Ratnaningrum, Resilience, atau bahkan Vincent van Gogh, Red Vineyard at Arles. Namun, yang membuat karya Zico berbeda dan menonjol adalah ia tidak sekedar memainkan lanskap dipadukan dengan palet warna yang unik, namun ia juga kerap kali memasukkan simbol-simbol atau kolase momen tertentu serta menentang perspektif dan format konvensional pada bidang karyanya. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai karya lukis seniman tanah air Zico Albaikuni pada seri karyanya Nostalgic Utopia yang menampilkan visual palet warna yang unik dengan latar belakang merepresentasikan aspek sejarah Indonesia dengan isu-isu kontemporer dibalut dengan media cat minyak, akrilik, dan mix media. Menarik bukan? Terima kasih sudah menonton!